Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kita bisa berkumpul lagi di sini, jauh di mata dekat di Zoom, dalam perkuliahan perdana mata kuliah struktur data. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing, agar perkuliahan hari ini diberkahi Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, saya persilakan. Cek Pak Agung, Bu Leli. Siap, Bapak. Terima kasih, teman-teman semua, bisa diakhiri. Suaranya terdengar, Bapak. Pak Yoa, selamat datang. Selamat siang. Selamat siang, Pak Agung. J. Selamat siang, Bu Leli. J. Mohon maaf atas keterlambatannya. Tidak apa-apa, Pak. Baru kami mulai. Baik, ini langsung saja saya share screen untuk kontak kuliahnya, nih, Bapak Ibu. Ya. Sudah terdengar, sudah tampil ya. Jadi di layar Bapak, Ibu, dan juga Mas Mbak sekalian, ini adalah kontrak kuliah yang sudah kami upload di Spada, berikut juga RPS-nya. Jadi akan kami jelaskan sedikit terkait selayang pandang dari mata kuliah struktur data ini. Untuk dosen pengampunya ada 3, yaitu Bapak Yosef Agus Pranoto STMT, kemudian saya, dan juga Ibu Nurlaili Fendiansyah STMT. Untuk mata kuliahnya ini, kodenya adalah IF 2302 dengan bobot 4 SKS yang dilaksanakan di semester genap, khususnya untuk mata kuliah semester 2. Kemudian prasyaratnya adalah mata kuliah yang sudah teman-teman dapatkan di semester 1, yaitu algoritma dan pemrograman IF 1301. Kenapa sih teman-teman perlu mempelajari struktur data? Ada beberapa manfaat. Yang pertama adalah dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mempunyai pemahaman terkait struktur data, mulai dari pointer, struct, rekursi, stack, queue, sorting, searching, linked list, dan tree, serta teman-teman bisa mengimplementasikannya di bahasa pemrograman C++. Deskripsi mata kuliah. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar terkait pengenalan struktur data dan konsep abstrak data type, kemudian pointer, struct, stack, rekursi, kemudian searching, sorting, dan juga linked list, serta nanti ada mata kuliah, ada materi terakhir yaitu tree. Yang akhir capaian pembelajaran yang diharapkan adalah rekan-rekan mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep struktur data secara inovatif. Ada beberapa kemampuan akhir yang direncanakan serta indikatornya, bisa teman-teman baca ya, mulai dari bagaimana teman-teman bisa mengoperasikan struktur program dalam bahasa pemrograman terstruktur. Apa itu bahasa pemrograman terstruktur? Nanti akan kita bahas ya. Kemudian yang kedua, mengaplikasikan pointer dalam bahasa pemrograman terstruktur. Yang ketiga, mengaplikasikan struct dalam bahasa pemrograman terstruktur. Kemudian, mengaplikasikan rekursi. Yang kelima, mengaplikasikan stack, kemudian mengaplikasikan queue dalam bahasa pemrograman terstruktur, mengaplikasikan sorting dalam bahasa pemrograman terstruktur, kemudian searching, linked list, dan juga yang terakhir mengaplikasikan tree dalam bahasa pemrograman terstruktur. Jadi ada banyak sekali materi baru ya yang akan dipelajari selama 1 semester ke depan. Referensi teman-teman boleh menggunakan buku apa saja asalkan mencakup materi yang sudah ada di sini, yang sudah ada di kontrak kuliah maupun di RPS. Mungkin teman-teman bisa menggunakan bukunya Adi Nugroho tahun 2008 yang judulnya Algoritma dan Struktur Data dalam Bahasa Java. Sayangnya itu pakai bahasa Java, karena kita mata kuliahnya dengan bahasa pemrograman terstruktur pakai C++, teman-teman bisa menggunakan buku ini. Tampil ya. Bisa pakai buku ini ya. Kelihatan ya? Jadi punyanya Abdul Qadir, bahasanya C++, seperti itu. Kemudian, teman-teman semua, untuk alat dan media pembelajaran yang diperlukan, mulai dari PC atau laptop, kemudian LCD proyektor kalau kita berkuliah secara luring, kemudian papan tulis ini juga sama, dan apabila kita menggunakan pembelajaran secara daring, kita membutuhkan Spada
YouTube, WhatsApp sesuai dengan kebutuhan, dan yang terpenting yang poin E, yaitu software dev C++. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan dulu, teman-teman. Saya persilakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, atau saya yang bertanya. Saya lanjut dulu ya, mulai dari strategi perkuliahan, seperti mata kuliah Pak. yang lain. Oh iya, silakan. Siapa ini? Untuk softwarenya Pak bisa untuk pakai Visual Studio itu Pak. Kalau semester 1 kemarin pakai apa ya? Pakai Visual Studio saya Pak. Kalau Visual Studio bagaimana Pak Yoah? Pakai Apakah Dev. boleh? Pakai Dev aja Dev, ya, Pak. yang lebih ringan. Kalau Tapi di visual Visual Studio kan ada ya itu ya, ada Bapak. Dev-nya itu. Ada tapi agak beda sedikit. Pakai Dev C++ itu aja. Nah, saran Nanti- kami pakai itu. Nanti Soalnya teman-teman nggak support Pak. Makanya saat diinstal itu error mulu. Ini pakai ya nggak apa-apa, gimana Pak? nggak apa-apa. Tapi ini kan codingnya kan sebetulnya sama saja sih. C++ sama C. Kalau C++ kan kita pakai itu ya, C in C out itu ya. Halo, J, Bapak. Iya, siapa Pak. ini? Sama saja nggak apa-apa ya. Jadi nanti cuman gini aja. Kalau Anda pakai bahasa pemrograman yang lain, nanti khawatirnya tidak sinkron gitu ya. Misalnya kita bicara codingnya pakai misalnya C-in, C-out, kemudian library-nya kan I/O itu ya. Itu kalau Anda pakai yang lain nanti khawatirnya ya beda gitu. Tapi ya sebenarnya sama saja prinsipnya. Nggak apa-apa. Ya, terima kasih ya Pak. Siap. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Silakan. Sebelum saya lanjutkan. Saya lanjutkan ya, strategi perkuliahan. Jadi mata kuliah ini hampir sama dengan mata kuliah yang lain. Jadi metode perkuliahannya dilaksanakan dengan pembelajaran kooperatif dan seterusnya. Dan yang jelas ada penugasan dari kami, baik tugas terstruktur atau tugas akhir. Nah, ini tugas akhir kemungkinan tidak ada, jadi hanya tugas terstruktur. Karena hanya ada tugas terstruktur, tolong diingat-ingat tugasnya harus dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan tenggat waktunya. Seperti itu. Dan untuk topik atau materi tertentu, kemungkinan nanti akan ada pembuatan makalah jika ada ya. Kemudian dalam kegiatan presentasi, mahasiswa diharapkan melakukan tanya jawab atau diskusi agar bisa kami nilai keaktifannya seperti itu. Ini organisasi materinya, mulai dari struktur program dalam bahasa pemrograman struktur, kita naik lagi ada 2 materi, yaitu pointer dan struct, kemudian rekursi, stack, queue, sorting, searching, linked list, dan tree. Dan harapannya mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep struktur data secara inovatif. Seperti itu. Tugas-tugasnya ada 2 macam ya. Jika nanti yang jelas adalah ada tugas individu, silakan dikerjakan, kumpulkan sesuai tenggat waktunya. Kemudian ini, tugas kelompok ini ada jika nanti dibagi oleh dosen, ada tugas yang dikerjakan kelompok, ini tolong dikerjakan secara berkelompok. Kemudian ini kembali ke tugas individu yang poin yang nomor 4, setiap individu wajib mengikuti kegiatan praktikum dan membuat laporan praktikum yang harus dikumpulkan selambat-lambatnya 1 minggu setelah tugas diberikan oleh dosen. Apabila melebihi waktu tersebut, mohon maaf nanti nilainya dikurangi ya, karena kita nilainya berbeda dengan yang on time, seperti itu. Kemudian aturannya, toleransi keterlambatan 15 menit, kehadiran minimal untuk mengikuti UAS adalah 75% berdasarkan pedoman pendidikan kurikulum silabus Prodi Teknik Informatika, dan sanksi terhadap plagiasi adalah pembagian nilai terhadap jumlah mahasiswa yang melakukan plagiasi. Ini saya tekankan, semoga tidak terjadi dari tahun kemarin. Jadi ada tugas itu sesuai dengan namanya masing-masing, ternyata namanya ikut dicopas. Jadi dulu sempat ada cowok namanya cewek, dan juga sebaliknya. Karena dia kopas apa adanya, tidak dirubah, tidak dipelajari dulu, sehingga terjadi plagiasi seperti itu. Jadi tolong nanti kalau teman-teman melakukan plagiasi, mencontek itu boleh, asalkan yang dicontek adalah langkah-langkahnya. Dan nanti bisa diamati, teliti, dan modifikasi. Itu sudah berbeda nanti. Gitu ya.
Dan penilaian ini seperti mata kuliah yang lain tetap sama. Kemudian bobot nilainya, ya ada yang ditanyakan? Pak, Bagaimana? Kok tiba-tiba menghilang? Oke, saya lanjut ya. Bobot nilainya ada 4 macam. Yang pertama adalah proses 1, proses 2, proses 3. Ini masing-masing 15%. Praktikum sesuai dengan kesepakatan di Prodi Informatika 35%, UTS 20%, dan UAS 100%, yaitu wajib diikuti. Seperti itu. Untuk praktikum wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa apabila mahasiswa tidak mengikuti praktikum selama 4 kali atau tidak melaksanakan bimbingan asistensi laporan praktikum baik melalui baik dengan asisten laboratorium maupun dosen pembimbing, atau tidak mengumpulkan laporan praktikum sampai batas waktu yang ditentukan, maka sesuai dengan ketentuan dari prodi, mahasiswa akan dinyatakan gugur dari mata kuliah ini. Kemudian apabila ditemukan praktik plagiasi dalam laporan praktikum, mohon maaf nanti akan dikasih nilai E seperti itu. Untuk jadwal pertemuan bisa dicek sendiri mulai dari tatap muka pertama sampai tatap muka ke-14. 14 ini adalah kuliahnya ditambah 2 untuk UTS dan UAS. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Pak, untuk plagiasinya itu Pak sesama teman atau nggak boleh ambil di internet atau gimana itu Pak yang untuk yang plagiasinya itu? Terutama sesama teman ya Pak Yoa dan Bu Nur ya. Jadi internet itu kan memang banyak sekali sumber belajarnya, itu boleh dipakai asal diedit. Jangan sampai asal kopas, nanti nama nama pembuat codingannya di kopas juga seperti tahun kemarin ada seperti itu. Jadi silakan diubah-ubah sedikit, entah kalimat yang dirubah atau mungkin diberi komentar seperti itu. Monggo. Atau mungkin ada tambahan dari Pak Yoa dan Bu Nur, saya persilakan. Benar? Oke, terima kasih Pak Agung atas Monggo, Bapak. kesempatan yang diberikan kepada saya ya. Jadi mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya bisa terdengar? Agung sama teman-teman yang lain, apakah Bisa, bisa Pak. terdengar? Oke, Bisa, Pak. Bisa Pak, tapi Jadi- kecil-kecil. kecil. Cek, Bulan bisa terdengar? Jelas? Pak Agung? Siapa? Ya. Secara teknis tadi perkuliahan kita sudah dijelaskan oleh Pak Agung. Jadi untuk semester ini mata kuliah struktur data itu diampu oleh 3 orang dosen. Ya. Jadi yang pertama Pak Agung Panji, kedua saya Pak Yusuf Agus, yang ketiga adalah Bu Nur Laili. Jadi mata kuliah ini ada praktikumnya. Artinya apa? Artinya saudara-saudara nanti selain kuliah di kelas, saudara-saudara juga akan mendapatkan praktikum di laboratorium. Ya, jadi sesuai dengan kesepakatan bahwasanya untuk praktikum bisa kita mulai pada minggu ke-3. Ya, benar ya, gitu ya. Ya, jadi sekarang ini kita minggu pertama, minggu depan minggu kedua, kemudian baru minggu depannya lagi saudara-saudara harus melaksanakan praktikum. Ya, jadi praktikumnya maksimal Anda nggak boleh masuk itu 3 kali. Kalau sudah 3 kali itu saudara-saudara akan digugurkan dalam praktikum. Ya, jadi saudara-saudara saya harapkan dapat mengikuti praktikum 100%, ya, jadi baik kehadiran maupun aktivitasnya. Ya, saudara-saudara, ini praktikumnya itu prosentasenya itu sangat besar. Ya, jadi berapa persen tuh? 35 ya. Ya, 35%. Artinya apa? Artinya
kalau saudara-saudara tidak praktikum atau praktikumnya gugur, maka bisa dipastikan nilai Anda, nilai finalnya atau nilai akhirnya itu maksimal pasti dapat D. Jadi kalau Anda dapat D kan sayang gitu ya. Jadi sayang bukan berarti ini sayang itu artinya sangat rugi sekali. Sudah 4 SKS, sudah kuliahnya di kelas panjang, kemudian hanya karena praktikum gugur Anda dapat D itu kan sayang. Ya, saudara-saudara, sepakat ya. Jadi saya harapkan semuanya harus tuntas dalam praktikum. Nah, tuntas artinya sekali lagi mengikuti praktikum, asistensi ke aslab, asistensi ke dosen, sampai pengumpulan laporan. Jadi salah satu step tidak Anda lalui, ya ini Anda akan dipastikan gugur dalam praktikum. Gitu, saudara ya. Jadi tetap semangat, enjoy, ya jangan melakukan karena terpaksa, itu tujuan nggak bagus. Ya, tapi kalau semua didasari dengan enjoy, saya yakin nilainya, hasilnya juga enjoy juga. Enjoy maksudnya sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Itu saudara ya. Jadi ada praktikumnya, mohon dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, kemudian mungkin dari saudara-saudara ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan terkait materi, teknis perkuliahannya, jadi ada di kelas, ada di lab. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Pakai C++, bahasa pemrogramannya. Bisa pakai Dev, ya. Bisa pakai Turbo C++, bisa pakai tadi Visual Studio, monggo silakan. Nggak apa-apa. Ya. Gitu. Oke, dari rekan-rekan semuanya ada yang ditanyakan terkait kuliah kita, ada tugas-tugasnya, tugasnya apa saja ya, nanti pasti ada. Ayo, ada yang ditanyakan? Misalnya, ini ada Mas Rian Setiabudi, ya. Mas Rian Setiabudi. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan, Mas Rian? Bisa mendengar suara saya? Sudah cukup jelas, Pak. Oh, sudah cukup jelas. Jelas suaranya atau jelas penjelasannya? Keduanya, Pak. Oke, terima kasih. Ya, ini Mas Fatur. Ini kayaknya mau bertanya, tapi kayaknya malu-malu. Ayo, silakan Mas Fatur. Sudah jelas kok, Pak. Cukup Iya. jelas. Gimana, Pak Agung? 10 pertanyaan? Oh iya, Bapak, monggo Iya. sesuai dengan yang kayak pertemuan kemarin, 10 pertanyaan baru bisa diakhiri, begitu kan, Pak? Ini kita berakhir sampai jam berapa sih? Sampai jam 4, Pak. 4 sore, Pak. Nah, 4 berapa? 16. 16.10 kalau tidak salah. 16.40, Pak. 16.10, Pak. Oh, 16.10 ya. Masih ada waktu 2 jam 30 menit. Yuk, silakan bertanya. Mungkin ada tambahan dari Bu Leli dulu. Ya, silakan. Bu Leli. Ya, ingin menambahkan, menyemangati, memberikan motivasi, silakan. Waktu kita masih cukup panjang sampai jam 16. Ya, silakan Bu Nur. Ya. Baik, terima kasih. Ya, mungkin teman-teman baru mengenal saya. Oh, belum pernah. Iya, belum pernah kayak ini ya. Baru pertama kali ketemu saya.
Ya, nama saya Nurlaili Fendiansyah. Eh, bisa dipanggil Bu Nur atau Bu Leli gitu. Ya nggak bisa. Pak. Hah? Ya nggak bisa dipanggil. Ya, yang penting sopan, Pak. Ya, gitu. Wes, akan sana. Ya, itu. Saya kira sudah banyak yang disampaikan oleh Bapak Agung, Pak Yoa tadi ya. Saya rasa teknis pelaksanaan proses PBM-nya juga seperti itu. Memang yang perlu diperhatikan utama adalah 30% praktikum itu teman-teman 35% praktikum mau dan harus mau untuk menyelesaikan proses praktikumnya. Menyelesaikan proses praktikum itu artinya tidak hanya tidak hanya mengerjakan laporan praktikum saja ya. Laporan praktikum belum final. Final itu kalau Anda sudah maju ke dosen masing-masing. Ya. Di stop lagi Pak Agung. Untuk praktikumnya itu gimana ya, Bu? 35% Pak Mas. 35% itu teman-teman semua harus wajib menyelesaikan praktikumnya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yoa dan Pak Agung. Praktikum dilaksanakan setelah proses kuliah. Jadi setelah jam kuliah. Setelah jam kuliah itu asumsinya kalau misal ini adalah selesai jam 4 sore, bisa jadi dilanjutkan sampai jam 5 mungkin, atau kemungkinan akan dilaksanakan praktikum esok harinya. Nah, untuk pelaksanaan jadwal praktikum kita nunggu penjadwalan dari prodi saja ya, karena masih sedang diproses penjadwalan praktikumnya begitu. Kemudian apalagi tadi? Untuk pengumpulan praktikumnya itu, Bu. Soalnya Pengumpulan praktikum nanti akan diberikan link oleh Pak Sandi seperti sebelumnya. Nanti prodi akan memberikan link untuk kumpul praktikum. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Yuk, silakan saudara-saudara. Kalau ada yang kurang jelas, ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Ini ada tugas besarnya ya, Bu. Siapa ini? Sepertinya ada yang menanyakan ya. Ada suara samar-samar. Coba raise hand mungkin. Apa ada tugas besarnya gitu, Bu? Tugas besar untuk praktikum atau di kelas? Di kelasnya. Di kelas, saya rasa tadi sudah disampaikan Pak Agung, mungkin bisa diperjelas Pak Yoa, monggo silakan. Ya, terima kasih atas
materi yang diberikan kepada saya. Jadi yang di kuliah ini kayaknya di RPS tadi nggak ada Pak ya untuk mata kuliah struktur data ya. Cuman tugas per Struktur pertemuan saja. itu. Ya. Oke. Tapi tiap minggu ya kita usahakan pasti ada tugas Pak ya. Ya jadi kesimpulannya untuk di perkuliahan ini tidak ada tugas besarnya hanya di praktikum. Tapi saudara-saudara nggak usah khawatir kalau misalnya kita nggak ada tugas, kita terlalu santai gitu. Jangan ada. Ya, kita usahakan tiap pertemuan pasti ada tugas. Itu. Oke Pak Agung ya? Iya, betul, Pak. Itu jawabannya. Ada lagi pertanyaan? Mohon menambahkan Pak, Monggo. saya rasa di praktikum juga tidak ada tugas besar ya, tugas mingguan itu kan. Yang perlu digarisbawahi teman-teman, karena kita kuliahnya di teknik informatika, artinya teman-teman laptop itu harus punya bekal laptop. Ya kalau enggak punya laptop atau bagaimana, ya bagaimana caranya lah, boleh pinjem atau bagaimana, begitu ya. Ya karena kita setiap pertemuan juga selalu melakukan praktek codingnya. Jadi ya harapan kami teman-teman bisa mengikuti proses kegiatan belajarnya. Selain nanti pasti ada tugas yang diberikan di setiap pertemuan. Saya rasa begitu. Pak Wahid, mana? Hah? Mungkin ada yang ingin Bukan. ditanyakan lagi. Silakan. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Ya, mungkin ada yang tanyakan lagi saudara-saudara. Bu Leli, Pak Agung. Oke, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Mungkin Mas Wahid ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Sudah jelas ya? Bisa di on cam, Mas Abdul Wahid. Bisa, Pak, error, Pak. Ini udah hidup. Jadi log mungkin bisa ya. Oh, iya. Jadi tadi yang linselnya macet-macet jadi ikut macet gitu Pak. Saat kameranya itu. Cuma kedengeran suaranya. Ya, monggo Pak Agung, ada yang ingin disampaikan lagi? Teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Leli, kata-kata? Kata-kata, pesan-pesan, kata-kata? Oke, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Pak, mau bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Rian. Struktur data itu, kita itu belajar seperti apa itu, Pak? Struktur data itu bisa dijelaskan lebih, pengertiannya struktur data itu gimana? Jadi kita bisa tahu depannya kayak gimana. Gitu. Oke, siap. Terima kasih pertanyaan yang sangat baik sekali. Monggo Pak Yoa, saya persilakan Pak. Ya, mungkin dari Bu Leli bisa menjawab, Pak Agung bisa menjawab, atau mungkin saya sendiri. Oh iya, Pak Yoa silakan. Oh ya, apa ya? Jadi struktur data. Jadi intinya bagaimana kita menyimpan data dalam struktur tertentu sehingga kalau kita butuhkan itu sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, jadi proses pencariannya cepat, algoritmanya juga efisien. Ya, jadi bagaimana struktur kita
dalam menyimpan sebuah data. Sehingga kalau data nanti itu kita perlukan lagi, data itu sudah terkondisi seperti yang kita inginkan. Jadi seperti itu. Ya, jadi misalnya kita punya 5 buah data, misalnya A, B, C, D, dan E, gambarannya gitu ya. Kalau kita simpan belum tentu urutannya itu A, B, C, D, E itu seperti itu. Kadangkala langsung kita butuhkan misalnya A, C, dan E. Mungkin berikutnya urutannya adalah B dan D. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu bagaimana cara kita meletakkan atau mengatur penyimpanan data. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah penentuan dari tipe data. Ya, jadi agar kapasitas atau memori itu sesuai dengan tipe datanya. Nah, jadi kalau kita sekarang ini ya nggak terasa ya karena laptop kita ini juga sudah memorinya besar. Ya, tapi kalau kita menyimpan di sebuah perangkat misalnya apa ya embedded ya gitu. Jadi penyimpanan data dengan kapasitas atau penentuan tipe itu sangat diperlukan mengingat apa ya sistem yang ada di embedded itu juga memorinya sedikit. Gitu. Nah, jadi mungkin dari saya yang bisa ditekankan satu adalah pola penyimpanan data agar data itu nanti bisa diakses dengan cepat sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, yang kedua adalah penentuan tipe data agar memori yang digunakan itu bisa efisien. Ya, gitu saudara. Jadi kalau misalnya kita andaikan saja gini, ingin menyimpan data maksimal 10.000. Nah, maka tipe data apa yang cocok untuk tipe data kita? Apakah kita pakai integer? Apakah kita pakai float? Apakah kita pakai string? Nah, integer pun juga dibedakan sebetulnya ya. Jadi berdasarkan range-nya. Apakah short integer? Apakah long integer? Nah, semacam itu. Gitu, Mas. Itu yang untuk menentukan tipe data yang sesuai dengan data yang akan kita gunakan. Gimana? Ada yang lagi yang ditanyakan? Mungkin Bu Leli atau Pak Agung bisa menambahkan. Monggo silakan. Monggo, Yang benar. pertama apa sudah jelas? Yang pertama mungkin apa sudah jelas? Atau belas? Sudah jelas, Bu Leli. Sudah jelas. Oke, untuk menambah kan Pak Agung sudah mengupload RPS dan KK ya. Itu teman-teman bisa mendownload dan bisa membaca lah minimal apa-apa yang akan kita pelajari pada 1 semester ke depan. Sudah di-download belum? Sudah. Yuk, ada lagi? Saudara-saudara. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau mungkin dinyatakan? Jika nggak ada yang ditanyakan, saya ingin menyatakan bahwa saya harus semangat dalam mengikuti mata kuliah berikutnya. Nah, misalnya seperti itu. Kecil Pak suaranya Pak. Enggak kok. Ini dari Bu Leli katanya juga besar. Halo? Bisa mendengarkan suara saya? Bisa, Bapak. Bisa Pak. Tadi yang kecil, apa kecil ini ya? Tadi Pak sebelumnya. Ya, Anu sinyal kan. oh sinyal kayaknya. Mungkin sih.
Mungkin, oh mungkin. Leli, ada yang ingin ditambahkan? Agung, kata-kata Oke, mungkin sudah Pak. Penyemangat. Yang lain mungkin Penyemangat hidup. penyemangat. Diberi kata-kata motivasi Pak untuk pembelajaran hari ini Pak. Pak Agung itu. Harus memberi motivasi. Jadi ini gini, struktur data itu seperti yang disampaikan oleh Pak Yoa tadi kan, bagaimana kita bisa mengelola data ini, disimpannya enaknya bagaimana, ditaruh di, kalau misalkan teman-teman itu pura-puranya habis belanja dari Indo April atau Alfa April itu ya, jadi enaknya barang belanjaan ini ditaruh di mana? Oh, kalau misalkan pecah belah berarti ditaruh di lemari yang bawah. Mungkin kalau belanja mie instan, oh berarti taruh di atas lemari. Nah, itu salah satu yang dipelajari nanti di struktur data. Nah, kegunaannya apa waktu teman-teman nanti sudah bekerja? Siapa tahu nanti ada salah satu atau salah dua atau salah banyak dari mahasiswa kelas ini bekerja di Microsoft atau bekerja di Google atau bekerja di Apple. Nah, misalkan mereka big boss-nya itu menyuruh, tolong saya buatkan aplikasi untuk melakukan pencarian data. Misalkan kayak Microsoft Word kan kita pakai Ctrl F atau searching itu, nanti kita find suatu kata, itu cara mencarinya bagaimana. Nah, cara mencarinya itu salah satunya dari salah banyak metode pencarian itu dipelajari di mata kuliah ini. Dan ini sebenarnya adalah salah satu mata kuliah inti dari informatika. Sebelum nanti lebih masuk lagi ke informatika. Jadi ibaratnya teman-teman ini perjalanan kuliahnya itu misalkan dari Surabaya ke Malang, ini sudah mau masuk ke Sidoarjo, sudah mau memasuki inti, masuk tolnya, seperti itu. Itu salah satu tadi, kalau disuruh algoritma pencarian seperti apa, nah itu bisa dikerjakan dengan salah satu materi yang akan teman-teman dapatkan di struktur data semester ini, seperti itu. Itu baru salah satu dari salah banyak manfaatnya. Gitu. Mungkin ada tambahan, mungkin Bu Nur, Pak Yoa. Oh ya, ini teman-teman tidak usah khawatir, mata kuliah ini memang sedikit bikin pusing, tapi kalau sudah tahu, oh ternyata berguna seperti ini, seperti itu. Jadi mata kuliah ini perlu fokus, makanya tadi Bu Nur Laili memberikan pesan, kalau bisa pakai laptop ya nanti online-nya. Itu karena apa? Yang pertama, teman-teman bisa fokus dalam mengerjakan, mohon maaf, dalam mengikuti perkuliahannya, dan yang kedua, teman-teman bisa langsung praktek kalau nanti apa namanya dijelaskan seperti itu. Gitu nih Bu Nur nih. Mungkin ada yang ditambahkan, Pak. Bu Nur, silakan. Apa? Disampaikan Pak ini. Ya, nggak usah takut lah. Belajar struktur data ini nggak usah takut. Kalau Mata kuliah sudah ini seru punya ya, Bu, ya? dasar, Oke. Seru mata kuliah ini. Ya, ini dasar dari pemrograman tingkat lanjut, maksudnya dasar dari pemrograman semester atasnya nanti, teman-teman. Saya rasa mungkin ini lebih banyak ke apa ya, AI-nya kayaknya. Lebih mengarah ke artificial intelligence, jadi kecerdasan buatan. Tapi ini dasarnya ya. Berbagai cara, berbagai metode Anda akan mempelajari di kecerdasan buatan, tapi ini adalah struktur data itu adalah cara dasarnya. Kalau teman-teman sudah mempelajari algoritma dan pemrograman, bagaimana melakukan perulangan menggunakan do while, bagaimana melakukan perulangan, for each, dan lain sebagainya. Nah, di struktur data itu adalah bagaimana menerapkan metode sederhana, saya rasa sederhana untuk melakukan pemrograman di tingkat lanjut.
dasar. Jadi struktur data harus A, supaya yang lainnya juga harus A. Kalau teman-teman malas memprogram, ya jangan masuk informatika, isinya semua pemrograman. Walaupun judulnya pengolahan citra, isinya juga memprogram. Ya, walaupun judulnya web, ya memprogram. Kecerdasan buatan, ya coding. Robotik, ya tidak hanya merakit saja, isinya juga memprogram. Ya, jadi struktur data adalah dasarnya. Kalau di algoritma mungkin bagaimana algoritmanya, logikanya, bagaimana pseudocode-nya, bagaimana mengimplementasikan sebuah program apabila dibaca menggunakan flowchart, nah, atau dan sebaliknya kalau di struktur data sudah lebih ke penerapan metodenya. Saya rasa itu mungkin banyak, Rek. Dan satu semester yang akan kami sajikan itu adalah tidak akan mampu membahas semuanya tentang struktur data. Mungkin begitu ya Pak Agung. Betul sekali, Bu. Jadi ini dasar-dasar dasarnya. saja mungkin. Mata kuliah ini seru, beneran seru. Jadi silakan nanti diikuti dengan baik, karena ini sangat berguna nanti kalau teman-teman sudah bekerja, terutama yang kerjanya nanti di software house, seperti itu. Siapa tahu kan nanti ada yang di antara kalian yang bisa diterima kerja di Microsoft atau di Google, amin, siapa tahu. Amin. Namanya semangat. Ya, pertemuan perdana. Harusnya semangat ya, Bu ya. Iyalah. Ini ada titipan kata-kata indah dari Pak Yoa. Wah, ini pas Pak Yoa sama Bu Nur ada di tempat yang Iya. sama ini. Ini kalau tempat yang sama ini wes gak bener. Berjauhan nih Pak, nanti aja. Mute sama. Berjauhan Pak. Ya ada di rumah, ini juga di rumah. Kita Ada di rumah. Oke, teman-teman, jika ada yang ditanyakan, silakan. Ingin bertanya lagi. Tadi sudah belum 10 pertanyaan ya, Bu Nur ya? belum Pak. Belum ada. Oke. Jam 4 masih lama ya, Pak ya? Kira-kira masih Selama jam. ya kita tulis kata-kata juga. Indomie ini. Ini Indomie. Oke, silakan. Bagi ada yang ditanyakan. Hujan-hujan Indomie gini. Wah, saya juga mau, Bu, hujan-hujan terus ada Indomie gitu. Ini loh. Ya, enak ya. Kata-kata indahnya Indomie itu kan ya. Ini bisa Indomie. Aku ingin menjadi Indomie. Jadi struktur data itu ingin menjadi Indomie yang selalu menjadi seleramu. Oh. Tetapi kamu malah memilih Kodomo. Kamu pilih apa ini? Teman baik. Oh boy. Ayo saudara-saudara. Ya teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan terkait struktur data yang bukan tentang Indomie atau Kodomo ya, jadi tentang struktur data, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Jadi ini selama monggo Bapak. Jadi intinya kita mulai minggu depan Pak ya. Kita harapkan teman-teman sudah bisa mempersiapkan laptopnya ya sama aplikasinya gitu ya. Jadi nanti bisa dipersiapkan teman-teman pakai C++ ya. Alasannya apa nih? Alasannya ya karena C++ itu
Simple ya, simple banget. Kemudian mudah dalam mengaplikasikan algoritma. Gitu. Seperti itu. Nah, terus yang kedua adalah saudara-saudara sudah dapat bekal di semester 1 ya, jadi di algoritma dan pemrograman itu saudara sudah belajar C++. Jadi kayaknya lebih enak ya, lebih nyambung gitu. Nanti kita bisa pakai C++. Ya, sebetulnya ya pakai bahasa pemrograman apapun bisa ya Pak Agung ya. Bisa. Oke, cuman ya apa ya, kita karena di UPN ini ada semester pelaku ya. Nah, coba kita perkuat di situ. Ya, jadi teman-teman yang laptopnya mungkin nggak kompatibel ya, sebenarnya bisa saja pakai bahasa pemrograman yang itu cuma teknisnya saja dalam menerapkan algoritma yang ada di situ. Ya, saya kira kalau teman-teman di semester 1 sudah algoritma ya pasti C++ itu sudah di luar kepala, itu harapan saya. Sehingga nanti kalau kita bilang, oh Anda harus melakukan looping, ya langsung otomatis ya Pak Agung ya, kalau di C++ pakai for, gitu ya. Anda harus pakai fungsi, ya nanti ada rekursif, ya sudah nggak bingung lagi teman-teman bagaimana cara membuat. Tapi kalau kita pakai bahasa pemrograman yang lain, misalnya Java gitu ya sulit ya, harus bikin kelas dulu ya. Kelas Anda sudah bingung ya. Jadi nanti waktunya habis untuk membahas Java-nya, bukan untuk membahas struktur datanya. Ya, jadi kita pakai C++. Itu. Oke. Dari penilaian nggak ada yang ditanyakan nggak, teman-teman? Mungkin ada yang memberikan masukan, oh, nilainya konsentrasinya segini. Oh, lebih baik nggak usah ada tugas, Pak. Itu lebih enak. Nah, mungkin seperti itu. Oh, tugasnya kok cuma satu minggu satu kali sih, Pak. Saya di rumah ini terlalu nganggur ya. Saya inginnya tugasnya itu 1 minggu 2 kali. Ya, mungkin seperti itu. Silakan memberikan masukan ya sebelum kita sepakati bersama. Nah, mungkin sambil kenalan nggak apa-apa, ngobrol ya. Ya, Aditya Ang. Silakan. Ya Bu, ini mau Aditya. nanya tentang jadwal Bu. Ini kebetulan sekarang ini jadwal saya bentrok sama mata kuliah yang lain. Selain sekarang ini jadwalnya kapan aja ya Bu untuk struktur data ini? Kemarin, Mas. Kemarin hari apa sih namanya? Hari Rabu ya, Pak? Hari Rabu ada, hari Kamis Hari ada, Rabu. hari Jumat ada. Di deskripsi grup WA sudah ada. Silakan dicek. Oh ya Bu, baik, terima kasih. Jadi yang bentrok bisa disesuaikan jadwalnya di di deskripsi grup WA sudah saya catat di situ kalau tidak salah. Iya. Tapi kalau pindah jangan pindah-pindah terus ya. Pindahnya Jadi, 1 kali saja ya Bu ya berarti ya. pindahnya 1 kali saja. Yang konsisten. Kalau di kelas sudah pindah ke situ, di situ terus berarti. Nanti biar tidak bingung kalau pengabsenannya, biar nanti tidak bingung seperti itu.
Berarti kalau sayanya ikut misalkan kelas A, absennya ikut kelas A terus gitu ya, Pak? Iya, betul. Iya, betul. Ada lagi mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, teman-teman, monggo, waktu kita masih panjang loh ya. Yang enjoy aja, Mas Saiful ini kayaknya mau bertanya. Ahmad Saiful. Udah cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Mas, siapa lagi? Vicky Alfian. Yang ditanyakan, Mas Vicky Alfian. Jelas, Pak. Yohanes Yuda. Saya mau tanya itu Pak, untuk materinya itu kan sudah fix kan Pak ya, untuk praktikumnya. Soalnya kebetulan saya ikut netlab dan waktu MET itu kakak-kakak tingkat masih pada bingung untuk itunya Pak, materinya. Soalnya mereka masih menggunakan RPS 2019 waktu itu. Ya, saya kok kurang jelas ya suaranya. Terlalu cepat, kemudian Ya, kecil sebentar. juga. Ini begini jelas Pak. Jelas-jelas ya. Gimana Mas Yohanes? Saya mau tanya untuk materi praktikumnya itu kan sudah fix kan Pak ya, seperti itu. Masalahnya kebetulan saya itu ikut netlab Pak. Nah, waktu meet itu kakak-kakak tingkat masih pada diskusikan soal materinya. Soalnya mereka menggunakan RPS atau kurikulum yang 2019 itu Pak. Kalau nggak salah kemarin sudah itu ya. Kemarin ada apa namanya itu workshop ya, kalau nggak salah kemarin. Oh, ya Pak, ya. Ada sharing session. Soalnya kemarin saya juga diberitahu kalebnya, tapi saya berhalangan hadir karena kurang sehat kemarin. Kalau yang kemarin dikirimkan oleh perwakilannya, saya rasa sudah sesuai dengan yang kami berdiskusikan dengan kalebnya kok kemarin. Jadi ada satu subbab yang dihilangkan dari praktikumnya, yaitu yang materi 10 itu materi graf. Tapi mungkin karena kemarin di kelas kemarin ada yang nanyain graf itu bagaimana. Mungkin hanya kami berikan sebatas teori saja, tidak ada praktikum. Jadi materi pengayaan seperti itu. Jadi materinya kalau barusan saya cek lagi, insya Allah sudah sesuai dengan mata kuliah teori dan juga praktikumnya insya Allah sinkron seperti itu. Oh ya, baik Pak. Terima kasih. Siap. Mungkin Bu Nur sama Pak Yohan nanti jangan live dulu ya, kita diskusikan sedikit gitu ya. Kemarin saya sudah dikirimi oleh ketua sukunya Netlab kemarin. Jadi apa sudah menghubungi Bu Nur dan Pak Yohan juga ya? Saya Sudah ya. David Satria ya? Iya, betul. Oh ya. Nah, Arika Mindayu. Ya, ada di situ tuh. Arika Mindayu. ada. Ada yang tanyakan. Salah. Arika. Yang mana ini? Modul 2022. Ya, ada yang ditanyakan? Dari Arika. Bapak. Ya, berhubung nggak ada pertanyaan itu, silakan Anda bertanya. Lanjut, Pak. Ya, Ya, silakan jika ada yang ditanyakan lagi. Lanjut aja, Pak. ya. Dengan Mas siapa? Dengan siapa? Lanjut, Pak. Lanjut.
Kalau nggak ada yang tanya ini saya akhiri loh. Nanti Anda kecewa kalau ini tak akhiri. Cuman loh, ini kalau nggak ada yang tanya ini segera saya akhiri loh. Ayo, gimana? Ini Pak Agung ya, kalau nggak ada yang tanya, ini bisa segera kita akhiri loh ya. Tapi kalau diakhiri nanti takutnya sedih ya Pak ya. Iya, kan nggak enak kita buat Mas Ya. seperti Mas Muhammad siapa ini 2181119 ini kayaknya kalau kita akhiri kayaknya nanti bakalan sedih ini. Ya tadi Pak, ada kata-kata katanya Pak. Kata-kata. Indomie. Nah, ya apa kata-katanya ya? Kata Bu Nur. Itu tadi Pak Yoa yang bikin. Pak Agung yang pandai merangkai kata-kata untuk penyemangat atau motivasi. Ya, monggo silakan Pak Agung. Kalau saya orangnya Tadi saya ingat saya biar bisa suka sama struktur data jadikan dia seperti Indomie gitu bukan sih? Iya. Betul nggak sih? Jadikan dia seperti Indomie. Lebih lanjut lagi jadikan dia seperti Tapi ternyata Kodomo. Apa? Kamu lebih milih Kodomo gitu katanya. Sumpah Pak Yoa. jangan-jangan ada kodomonya Rara di situ. ada memang di sini. Ya kebetulan di tempat kami ini hujan ya, jadi mohon Hujan. maaf banyak noise-nya gitu. Kan hujan-hujan ini enaknya bikin Indomie gitu. Indomie kan. Untuk Bu Nurnya ada kata-katanya ya, Kak? Bener kan kata-katanya juga. Waduh. Saya ini enggak orang gombal ya. Karena saya ini baik, jadi tidak merayu-rayu. Pak Agung mungkin ini, ayo Pak Agung. Ya pokoknya semangat, laptop dibawa karena laptop itu adalah kalau dulu dosen saya bilang cangkulnya. Ya alatnya untuk kuliah kalian laptop. Kalau laptopnya rusak ya diperbaiki. Kalau lemot ya di-upgrade. Gitu aja. Nggak perlu yang versi gamers yang berapa puluhan juta, tidak. Laptop saya loh ya begini. Lah iya. Ya tapi mampu aja. Gitu loh. Sayangi laptopnya daripada sayangi Indomie. Sudah. Itu aja. Monggo Pak Agung kata-kata penyemangat. Ya, sudah tadi Pak, yang jadikan struktur data sebagai Indomie tadi Pak. Oh iya. Iya kan? Jadikan struktur data sebagai Indomie. Seperti Indomie yang menjadi seleramu. Itu ya saudara-saudara. Jadi jangan lupa Indomie. Ya, Jadi sudah ya pengen- kayaknya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini Ada kayaknya lagi yang mau ditanyakan? Silakan. sudah Sebelum habis kita ini. akhiri dan kita buat Indomie habis ini, saya jadi kepengen Pak. Oke Pak Agung, jadi nggak tahu aja kita. Oke, silakan teman-teman ada yang mau ditanyakan? Karena minggu depan minggu depan ya, tidak bisa bertanya-tanya seperti ini lagi. Soalnya. Indomie. Sudah bukan Indomie lagi nanti minggu depan yang kita bahas. Sudah bukan Kodomo lagi. Sing apa ya? Sudah. Oke, Pak Agung, mungkin kalau sudah nggak ada pertanyaan, Kita akhiri. monggo. Bagaimana? Oke, monggo silakan bisa ditutup ya. Monggo Pak Agung bisa. Jadi teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Bu Nur Laili dan juga Pak Yusef Agus, untuk materinya seperti ini yang tadi sudah kami sampaikan dan sudah ada beberapa pertanyaan, teman-teman silakan mulai dipersiapkan laptopnya, dipersiapkan Dev C++-nya untuk perkuliahan mulai minggu depan. Jadi minggu depan sudah mulai masuk ke materi
insya Allah seru. Jadi teman-teman silakan ikuti dengan baik dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jangan lupa Waalaikumsalam presensi ya. warahmatullahi wabarakatuh.